Pas nyampe situ biasa aja teh, kayak aktivitas normal perkantoran. Gimana sih jam-jam pulang kerja, nunggu nih teh kita di lobi. Namanya orang kampung kan baru masuk ke gedung bagus gitu ya, jadi rada norak gitu ya teh. Ruang HRD-nya sebelah mana ya? Saya dapat pesanan catering dari HRD sini, tapi saya lupa nanya ruangannya di mana. Oh, tuh sebelah sana Mbak, katanya. Makasih ya Mbak. Pas baru nengok, orangnya udah nggak ada teh. Itu saya nggak bakalan lupa. Saya ingat banget dia pakai kayak kemeja sifon gitu, kerahnya tinggi. Ininya tuh udah darah semua teh. Pas lagi baca-baca tuh bukannya pergi teh. Jadi pocong dari satu tuh lama-lama jadi banyak. Saya baca-baca misalkan nih, auzubirobinas malikinas ilahinas. Dia yang lagi gini ngikutin teh. Auzubirobinas malikinas ilahinas gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis, kumaha daramang. Alhamdulillah. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu. Mungkin sahabat mistis kali ini yang jadi narasumber sudah pernah ketemu sama saya. Jadi ngobrolnya asa enak gitu. Terima kasih juga buat sahabat mistis semuanya yang sudah subscribe dan selalu mendukung apapun video dari saya. Nah, buat kalian semuanya yang ingin konsultasi, terus mau ketemu, mau jadi narasumber atau cerita kalian nih, teh saya punya cerita, tapi saya nggak mau gitu saya yang menceritakan karena takutlah ketahuan inisialnya atau kaliannya siapa. Nah, boleh hubungi, ada adminku, ada admin Ririn di sini nomor teleponnya dan admin Sasi. Jadi kalian bisa langsung screenshot atau hubungin mereka berdua ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam teh. Kumaha dama. Alhamdulillah. Kenalin dulu, namanya siapa sayang? Namanya Rini. Tinggal di mana? Tinggal di Jakarta Pusat. Tinggal di Jakarta Pusat. Sehat ya? Kita udah pernah ketemu soalnya, jadi ngobrolnya udah enak nih. Nah, Teh Rini, Karini, apa Mbak Rini nih manggilnya enaknya? Teh aja. Oke, Teh Rini. Biasanya kita kan pasti selalu kalau udah duduk berdua sama aku cerita-cerita kita tentang hal mistis nih. Pengalaman apa sih yang menurut Teh Rini itu bikin apa ya, nggak masuk logika? Terus kalau cerita sama orang itu orang tahu kalau ini bukan orang, tapi ini yang tak kasat mata. Apa tuh ceritanya kali? Jadi cerita yang mau dibawain kali ini Taria tentang kisah saya waktu masih kerja di catering. Oke. Jadi waktu itu beberapa kali dapat order fiktif dan ya jujur sampai sekarang sih nggak bakalan bisa lupa. Malah waktu yang pertama itu kan sempat bertiga tuh sama teman. Salah satu teman saya ini Mbak Dewi sampai benar-benar trauma sampai sekarang. Itu kejadiannya tahun berapa Mbak Rini? 2011 teh. 2011, berarti saya baru masuk baru keluar SMA itu. Gimana ceritanya pada awalnya? Jadi waktu tahun 2011 itu kan baru-baru datang ke Jakarta nih. Nah, pas belum ada seminggu lah teh di Jakarta gitu. Namanya waktu itu kan statusnya janda ya, punya anak kecil juga kan. Ditawarin nih teh sama tetangga. Pertamanya ditanya dulu, Rini katanya ada di sini? Iya katanya. Udah lama? Belum sih, belum ada seminggu. Oh ya, Bude kalau misalkan ada kerjaan info dong. Lumayan kan buat beli-beli pempes kecil waktu itu kan. Iya. Oh ada, ya tapi capek katanya. Ya namanya kerja saya pikir mas semua capek ya teh ya. Ada tapi di catering mau. Oh ya boleh deh, apa aja lah yang penting halal gitu kan. Kebetulan nih si Bu Haji yang punya catering ini katanya lagi butuh karyawan katanya. Kalau emang mau ntar sore ayo kita ke sana. Akhirnya tuh pas sore itu datanglah ke rumah Bu Haji ini. Dibilangin, Bu katanya kita bukannya lagi butuh orang ya katanya. Ini ada yang mau kerja Bu katanya teman saya. Tapi udah dikasih tahu katanya kerjaannya udah katanya. Nah kebetulan katanya mumpung ada karyawan baru kita habis dapat orderan nih katanya. Jadi besok kamu udah mulai bisa kerja ya katanya, datangnya lebih pagi soalnya orderannya buat
jam 4 sore tuh harus sudah selesai katanya. Oh iya Bu. Besoknya datang tuh teh. Si Bu Haji yang punya catering ini orang Bugis. Datang ke sana, pas datang biasalah kita ngerjain pesanan itu. Kan pesanannya itu jam 5 ya. Karena kita kan on time ya teh. Jadi jam setengah 5 kita tuh udah nyampe di sana teh. Sore? Iya. Di daerah Cawang teh. Pas udah nyampe situ, kita nyampe kayak biasa aja, namanya saya kan baru dari kampung ya teh, jadi kan nggak tahu berita-berita apa-apa yang ada di Jakarta kan. Pas nyampe situ biasa aja teh, kayak aktivitas normal perkantoran gimana sih jam-jam pulang kerja. Nyampe ke situ ada security-nya juga, ditegur tuh, maaf Pak Bu katanya mau kemana ya. Nah teman yang berdua ini nggak mau ngomong teh, akhirnya saya lah yang ngomong, maaf Pak, kita nih dari catering, ini nggak usah disebut ya teh ya nama cateringnya, dapat orderan dari HRD sini. Oh iya Bu, tunggu aja dulu di lobi ya, nanti saya katanya konfirmasi lagi. Nunggu nih teh kita di lobi. Namanya orang kampung kan baru masuk ke gedung bagus gitu ya, jadi rada norak gitu ya teh. Ngelihat sekeliling, saya pikir kok, ih lama juga ya kita nunggu ya. Ini ngomong-ngomong kan jam segini kan udah jam-jam pulang kantor. Ini pesan catering segini banyaknya buat apaan ya? Nah, teman saya bilang gini, oh mungkin buat ada lembur kali, ada meeting atau apa namanya di kantor. Iya sih bisa jadi gitu kan. Ada 45 menitan lah teh kita nunggu. Akhirnya dipanggil nih sama security. Pak, Bu, maaf, silakan naik ke atas katanya. Udah dipanggil kok katanya. Oh ya udah, karena ini kan pesanannya 3 lantai ini teh. Di lantai 4, lantai 14 sama lantai 24 nih. Rin, kata Mbak Dewi ini kan emang badannya gemuk banget ya. Rin, aku di lantai 4 aja ya, soalnya kan badan aku gemuk katanya. Tadi aja jalan ke sini ngos-ngosan naik tangga dari bawah. Ya, siap lah Mbak. Namanya saya orang baru kan. Ya udah Rini di lantai 14, Mas Agus di lantai 24. Ya udah Mas, nama pikir saya kan pakai lift ini kan. Masuk deh tuh teh ke lift. Normal-normal aja teh. Gimana Biasa sih aja. kayak di kantor biasa? Udah masuk ke situ, sebagian orang kan udah pada nggak ada ya, namanya udah hampir setengah 6-an gitu kan udah pulang. Naik ke atas, kata Mbak Dewi, Rin saya duluan ya. Iya Mbak, hati-hati. Naik nih ke lantai 14 nih. Pas begitu buka lift, liftnya kan ada sebelah kiri tuh, tengok, ih, di kantor. Jadi di dalam Menara Saida itu udah kayak labirin Teria. Jadi banyak lorong, banyak belokan. Pas begitu keluar, saya lihat kok sepi banget. Maksud saya tuh telepon sempat ada lah 5 menitan teh nggak diangkat-angkat kan. Saya lupa ruangannya sebelah mana. Nah ada karyawati lewat tuh. Saya tanya kan, Mbak, maaf Mbak, saya mau tanya ruang HRD-nya sebelah mana ya? Saya dapat pesanan catering dari HRD sini, tapi saya lupa nanya ruangannya di mana. Oh, tuh sebelah sana Mbak katanya. Mbak lurus paling sebelum ruangan paling ujung, satu ruangan sebelum ruang paling ujung katanya gitu. Makasih ya Mbak. Pas baru nengok orangnya udah nggak ada teh. Masih positive thinking tuh namanya, di situ kan banyak ruangan kan, barangkali masuk ke ruangan kan. Jalan tuh saya. Ketok-ketok tuh, Assalamualaikum gitu. Nggak ada yang nyaut teh. Assalamualaikum. Masuk, ada suara perempuan dari dalam. Saya masuk tuh, buka pintu. Masuk katanya. Kok nggak ada orang? Ada suara nggak ada orangnya, saya pikirkan. Bu, maaf saya mau pesan orderan catering Bu. Taruh aja di situ, katanya gitu. Sebelah mana ya Bu? Tuh taruh di meja saya. Tapi nggak ada orangnya? Nah pertama saya pikir nggak ada orangnya Teria. Oke. Saya taruh nih di meja orderannya. Maaf Bu, ini orderannya saya taruh di meja ya. Karena ini mau maghrib, saya mau sekalian pamit pulang dulu. Nggak lama dia bilang, sebentar. Tapi suaranya itu kayak ketus Teria. Nggak lama, ternyata dia duduk di kayak bangku besar gitu Kak. Teh yang ada rodanya yang bisa muter itu. Sebentar katanya. Oh iya Bu. Saya tungguin tuh, barangkali kan mau dicek lagi pesanannya, takutnya ada yang kurang atau gimana kan. Muter itu bangkunya tuh. Begitu nengok, itu pas ngelihat ibu yang ada di kursi itu teh,
Itu nggak pakai ancang-ancang langsung lari saya teh. Emang kenapa? Begitu saya nengok itu perempuan yang ada itu, merinding saya kalau ngobrolin itu. Perempuan teh yang ada di duduk di kursi besar itu saya nggak bakalan lupa. Saya ingat banget dia pakai kayak kemeja sifon gitu, kerahnya tinggi. Ininya tuh udah darah semua teh. Oh. Seluruh muka atau hanya dagunya? Enggak, dari sini dari mulut ke bawah. Ini jadi kayak kemejanya tuh darah semua teh. Sambil kayak orang ngorok sekarat gimana sih gitu. Itu sambil ngelihat dia itu sambil lari. Begitu saya nengok langsung mentok pintu teh. Saya buka-buka gini tuh nggak bisa. Dia berdiri, itu kan meja besar ya teh. Itu dia diri jalan lurus teh. Jadi itu meja tuh dia ditembus teh. Dan waktu saya ini udah yakin ini bukan orang. Masa ya orang bisa nembus meja? Saya buka-buka sambil baca-bacaan kan, alhamdulillah bisa kebuka tuh. Begitu saya belok, saya keluar nih, kan arah ke lift kan ke sebelah kiri nih. Saya lari, itu dia ikut keluar juga teh. Ngeliatin saya, begitu ngeliatin, saya nengok begitu, aduh jangan sampai ini ngikutin, saya pikirkan. Dia berhenti ngeliatin, tapi begitu pas dia balikin badan, itu nggak tahu halusinasi saya apa gimana, pakai baju merah semua teh, perutnya bolong. Padahal kamu lihat tadinya bukan baju merah. Enggak, pakai kemeja, pakai blazer biasa. Itu dari situ langsung lemes teh dengkul saya tuh, mencet-mencet lift tuh sambil ngesot jalan nggak kebuka-buka. Itu sambil begini teh, dia sambil gitu. Itu buka pencet-pencet lift, alhamdulillah kebuka, ngesot itu saya masuk ke dalam. Saya tutup tuh. Begitu lagi panik-paniknya, ada telepon, zaman dulu kan belum ada WA-WA-an ya. Masih kayak SMS telepon gitu. HP bunyi nggak saya matiin kan. Makin kaget kan. Pas dilihat, wah Mbak Dewi. Mungkin udah, namanya dia paling bawah kan, udah kelar kali kan. Saya angkat. Itu nadanya putus-putus teh. Sampai dia bilang, halo Rini di mana katanya? Ini di lift Mbak. Cepetan turun, saya tunggu di bawah katanya. Saya tunggu di parkiran, di basement ya katanya. Oh iya Mbak. Salah pencet tuh teh. Saya pencet lantai dasar. Kok nggak bisa kebuka. Dari luar itu kayak rame gitu suara, tapi ada suara yang kedengeran banget tuh nggak bisa lupa. Ada suara kayak perempuan nangis. Nangis kayak sakit hati gitu teh, kayak sampai gitu. Saya pencet nih, kok malah naik ke atas. Bukan kebuka? Enggak kebuka teh. Jadi kan kalau di lift ada lampu-lampunya tuh di lantai 4. Loh kok malah naik ke atas, saya pikirkan. Begitu naik ke atas ke lantai 4 nih tempat Mbak Dewi. Loh kok di sini? Saya pencet terus, saya usahain biar ke bawah lagi nih, nggak bisa teh, malah kebuka liftnya. Itu terserah mau percaya mau enggak ya teh, ini karena memang saya ngalamin. Begitu lift kebuka itu malang teh, keranda. Pas banget, jadi ini kan lift, terus ada space buat jalan kan. Sebelah situnya tembok kantor. Itu ada keranda teh, tapi bukan keranda sekarang yang bagus kan, kalau sekarang stainless itu masih keranda putih teh, berkarat. Malang di depan lift kamu? Iya, kan gak masuk akal banget teh, itu kan kantor. Tapi di dalam lift itu kamu nggak ada keanehan atau liftnya masih tetap bersih kayak di kantor? Masih bersih masih biasa bersih teh. Oke, belum ada keanehan apapun ya. Nah udah gitu makin lama itu si keranda itu kayak geser teh pelan-pelan. Seakan-akan itu keranda, padahal namanya orang panik ya teh, seakan-akan itu keranda kayak mau masuk ke dalam lift. Padahal kan kalau mikir pakai logika nggak mungkin, nggak cukup. Buru-buru saya pencet tuh, alhamdulillah ketutup tuh, turun langsung ke bawah. Alhamdulillah tuh nyampe tuh teh di basement. Begitu saya buka lift, saya kaget, Mbak Dewi kaget. Itu kan lift ada 2 kanan kiri. Dia tuh nunggunya di pintu yang tepat teh. Gitu. Pas saya buka, saya kaget lihat Mbak Dewi. Mbak Dewi lebih kaget ya saya. Jadi pas dibuka, ya Allah Mbak Dewi, kaget saya pikir penampakan, saya bilang gitu kan. Dia juga ngeliat saya kayak gitu doang teh. Shock dulunya. Banget, nggak ngedip. Kan Mbak Dewi rambutnya panjang segini. Jadi yang tadinya dikuncir dijepit gini, acak-acakan teh. Iya. Udah gitu mukanya pucet banget. Kan saya kaget ngeliat dia, saya pikir hantu kan. Dia malah
Saya keluar, Mbak Wi, kenapa? Terus saya tarik tuh Mbak Dewi. Pas saya nengok, oh ternyata yang saya dari tadi sendiri di dalam lift teh, ternyata di belakang saya tuh, yang pas saya udah keluar ya, ada 6 orang kalau nggak salah. Barengan sama kamu satu lift? Iya, cewek cowok. Mukanya? Aneh-aneh deh teh. Berlumuran darah apa hanya pucat? Ada yang pucat, ada yang berdarah. Nah, udah gitu saya tarik, saya juga takut ya, namanya juga saya orang biasa kan teh. Saya tarik nih Mbak Dewi lari. Ayo Mbak, dia sambil lari tuh, mukanya masih sambil kelip, masih yang gitu. Ayo Mbak lari. Begitu saya lari, kok nyium-nyium kayak bau-bau kembang. Saya bilang kan, kayak bau kembang kuburan batu teh. Kayak bau-bau kembang ya. Pas saya tengok, Mbak Wi, tuhnya Mbak Dewinya pingsan teh. Ya Allah, saya bilang pakai pingsan segala. Udah lagi takut-takutnya pingsan pula. Saya bilang, Mbak Dewi, bangun Mbak. Itu di basement teh. Bangun Mbak, bangun. Enggak bangun-bangun, udah tangan kakinya adem banget kan. Waduh, ini kalau kenapa-napa di sini yang jadi pertanyaan saya nih, saya pikirkan. Terus saya gosok-gosok Mbak Wi. Pas lagi gosok-gosok Mbak Dewi, kok dari ekor mata tuh nangkap kayak ada yang berdiri teh, nggak jauh dari saya. Apa ya? Dalam hati saya tuh, coba tengok dulu, tengok. Saya tengok ini, nggak ada nih. Aduh, saking ketakutan aja kali nih. Sepi amat, saya pikir gitu kan. Nah, udah gitu, saya tetap bangunin Mbak Dewi nih. Tapi kok ada lagi, pas saya tengok itu jaraknya cuma selangkah teh dari saya. Itu pocong satu, gede banget teh, deket pilar basement. Pocong? Pocong. Mukanya kelihatan? Enggak. Jangankan lihat mukanya, saya ngelihat pocongnya udah takut duluan. Berarti kamu ngeliat dari bawah sampai paling setengah badannya aja? Itu saya berusaha nyeret Mbak Dewi kan nggak bangun-bangun, namanya dia gemuk kan teh. Saya seret tuh setengahnya. Ayo Mbak Wi, lari Mbak Wi, bangun kek. Saya seret tuh, nggak tahu mungkin kakinya lecet-lecet. Kali yang penting saya pikir teman saya kebawa keluar gitu kan. Saya seret, udah lewatin dia, makin sini saya dengar nih kayak ada suara rame-rame gitu. Suara kayak ada suara tapak kaki anak-anak di basement tuh, lari-lari. Ada kayak suara orang-orang ngobrol. Pokoknya banyak deh, kayak banyak aktivitas. Dalam hati saya, alhamdulillah akhirnya nemu juga nih orang berarti di basement ini selain kita berdua nih. Pas udah sampai di titik suara ternyata tuh nggak ada orang teh. Sepi? Iya, itu masih di basement. Udah sepi, nggak lama, kok bau yang tadi makin santer. Kan jadi trauma ya. Begitu saya nengok, wah iya ada lagi teh. Berdiri yang tadi, pocong tadi. Berdiri lagi di basement. Karena istilahnya saya kan orang awam ya. Saya coba baca-baca, mau Anas kayak Al-Falaq kayak apa gitu, saya bacain, namanya orang panik kan teh. Pas lagi baca-baca tuh bukannya pergi teh, jadi pocong dari satu tuh lama-lama jadi banyak. Saya baca-baca misalkan nih, Auzubirobinas malikinas ilahinas, dia yang lagi gini ngikutin teh, Auzubirobinas malikinas ilahinas gitu. Wah dari situ udah berhenti baca-baca, saya seret tuh kan teman saya Mbak Dewi kan. Mbak Wi ayo, aduh udah putus asa ini gimana caranya keluar. Saya seret tuh, itu pocongnya mah diem diri gini. Tapi saya jalan kemana tuh, dia ngikutin saya begini. Pokoknya arah kamu kemana dia ngikutin. Di situ nggak nemu teh, jalan keluar nggak nemu. Sampai akhirnya balik lagi ke lift. Tempat itu lagi, ke lift lagi. Saya mikir gini, waduh iya. Kalau gue balik lagi ke lift nih, pasti ada orang-orang aneh yang tadi. Aduh, tapi bodoh amat lah ketimbang ngelihat pocong yang tadi lebih serem. Udah gitu pakai manggil teman-temannya lagi kan teh. Saya masuk tuh ke lift, buka pintu, alhamdulillah kosong. Masuk tuh saya ke lift tuh berdua sama Mbak Dewi nih. Tadinya saya mau nyusul Mas Agus nih. Begitu tutup Mas lift. Agus kemana itu? Iya, mana dia lantai paling atas kan. Begitu saya tutup lift, duh aman nih, kosong. Kok kayaknya baru satu lantai deh teh. Loh, kok kayaknya pengap banget teh. Napas tuh berat gitu teh. Gimana sih kayak kita desak-desakan sama orang. Begitu saya tengok, yang tadi ada lagi teh di dalam. Pocong tadi? Bukan, Orang-orang yang orang-orang tadi. itu. Kalau buat
Kalau nggak salah kayaknya antara 5-6 orang deh. Oke. Tapi kan kalau untuk itunya mah nggak begitu saya iniin banget ya teh ya. Karena kan namanya orang panik kan, tambah lagi berat kan. Mm-mm. Udah gitu saya keluar ternyata di lobi nih teh. Itu posisi udah gelap teh. Udah lewat maghrib kayaknya. Pas begitu keluar lobi, geser-geser. Kan kalau lobi di dalam Menara Saidah itu, jadi kalau misalkan kita masuk lewat pintu depan, itu langsung kayak ada meja resepsionis yang gede Iya. gitu. Sebelah sininya tuh ada bangku teh. Bangku kayak gini tapi panjang kan. Mm-mm. Bangku gitunya 2, ada bangku lagi yang buat berdua. Tengahnya ada meja. Itu mejanya nggak ada, tinggal bangkunya doang. Sebelah sananya kan ada kayak kolam tuh yang ada patungnya itu. Itu begitu saya keluar lift, lempengannya kan langsung bangku itu. Iya. Itu di bangku teh, di bangku yang gede itu ada sosok hitam gede, dia duduk gini. Itu di posisi kamu dari masuk ke lift, kamu ngelihat ada makhluk-makhluk, sampai kamu keluar Mbak Dewi belum sadar? Belum. Nyusahin juga ya Mbak Dewi ya. Habis itu saya nggak tega teh. Mm-mm. Nah pas udah gitu, ya Allah apalagi itu. Saya tuh udah takut, pasti takut teh. Betul. Tapi yang saya pikir itu pintu keluar, Mm-mm. gitu kan, namanya pintu kaca gitu kan. Wah itu cuma akses satu-satunya buat saya keluar, tinggal itu doang nih. Saya seret tuh Mbak Dewi nih, itu benar-benar udah gelap, ada cahaya ada, tapi dari kayak ruangan di dalam teh, itu pun kan kayak redup-redup gitu ya. Kayak suara-suara di situ juga udah nggak ada, teh, udah sunyi banget. Kalaupun ada suara dari jalanan kan agak jauh kan. Saya seret tuh pelan-pelan, dia cuma gini. Saya jalan ke belakang, dia tuh nggak nengok. Pelan-pelan saya jalan maksudnya kan. Begitu pas banget saya di belakang dia, itu dia langsung nengok, gitu teh. Kan kaget, Mbak Dewi jatuh teh di situ. Jatuh belakangnya kepentok sama kayu yang ada di bangku. Alhamdulillah sadar tuh teh gara-gara kepentok. Saya bilang, Mbak Wi, ayo bangun Mbak. Dia cuma bilang, aduh ini ada apa katanya. Ini di mana? Ayo Mbak bangun. Karena berat kan kaki saya naik satu tuh ke kayu tuh. Mau narik dia kan. Begitu narik, karena posisi kita pas banget belakang yang sosok hitam itu, saya tuh berdoa teh dalam hati. Jangan sampai Mbak Dewi madep ke belakang. Karena kalau madep ke belakang berabe lagi nih urusannya. Pas bangun, ayo Mbak, masih mau saya teng-teng. Dia nengok begini. Pas banget dia nengok, itu si sosok hitam itu mukanya itu pas banget depan muka dia teh. Pingsan lagi di situ teh. 2 kali pingsan. Astagfirullahaladzim. Kamu angkat lagi. Iya. Abis gimana? Udah gitu saya tarik lagi. Saya udah nggak peduli deh dia ngeliatin apa, yang penting jangan dicengkrem lah. Saya pikirkan sambil dalam hati mah nggak putus teh bacaan teh. Saya bawa tuh ke depan. Ternyata kan kalau si pintu Menara Saidah pakai sensor teh, ternyata udah mati tuh. Nggak bisa. Saya gebrak-gebrak itu emang di depannya udah nggak ada orang. Ya Allah, ini gimana? Mana Mbak Dewi pingsan lagi, berat kan? Saya seret lagi tuh ke arah lift tuh. Saya pencet-pencet, aduh liftnya udah nggak bisa. Akhirnya tuh saya bawa turun teh. Kan jadi ini lift 2, sebelah sininya kan jarak sebelah sini ada tangga darurat. Saya turun tuh bawa Mbak Dewi, saya seret lewat tangga darurat. Kuat nggak kuat saya seret. Padahal saya sendiri aja udah lemes itu dengkul. Begitu sampai bawah, turun nih, saya lihat, itu pocong yang tadi masih nunggu teh di bawah teh. Aduh misi ya, numpang-numpang saya kok di sini nggak ganggu kok. Dalam hati saya sambil bilang, ya Allah, padahal pengen cari nafkah, nafkahin anak gitu pakai uang halal kok begini amat. Nggak ada teh sama sekali niatan pengen tahu atau apa gimana, enggak sama sekali teh. Namanya niat kita juga cuma nganterin catering kan. Akhirnya nemu deh tuh teh jalan keluar. Jadi kan kalau misalkan kayak dari basement gitu ada tanjakan gitu kan baru bisa keluar kan. Begitu keluar ada 2 orang nih, kayaknya mungkin security itu tapi nggak pakai seragam security teh. Tanya nih sama bapak-bapak, katanya, Mbak, habis dari mana? Dari dalam Pak. Ngapain Mbak di dalam? Udah nggak saya sautin lagi teh, saking udah capeknya, saking udah lemesnya. Saya bawa tuh, jadi ini tempat security, maju dikit
kan ini gerbang tuh sebelah sininya kan ada tuh yang pepohonan tuh yang ada tulisan Menara Saidanya. Saya senderin tuh Mbak Dewi di situ. Saya rogo-rogo kantong. Ini ada nih kayaknya nih buat beli aqua mah. Mbak bangun, Mbak bangun. Saya minumin tuh walaupun belepetan kan. Gak lama telepon nih. Mas Agus. Ya Allah, saya baru ingat. Iya, kita kan kesini bertiga. Jangan bilang Mas Agus masih ada di atas nih. Saya pikir, masa iya saya udah susah payah keluar, saya masih balik lagi ke atas teh. Saya angkat nih. Halo, Assalamualaikum Mas. Rini di mana katanya? Di luar Mas, di depan gedung. Alhamdulillah, posisinya di mana? Kasih tahu saya biar saya jemput ke situ. Akhirnya nggak sampai 10 menit Mas Agus datang tuh. Ini si Dewi kenapa pingsan Mas? Katanya. Udah, ayo buruan pulang. Kita pesen taksi. Zaman dulu kan nggak ngerti kayak sekarang. Online ya. Kayak Grab gitu kan. Ada pesen taksi tuh. Dalam pikiran kita tuh udah nggak mikir ini itu teh. Yang penting kita udah sampai di rumah. Akhirnya udah dapat taksi. Kita putusin nggak langsung pulang nih teh ke klinik dulu. Karena kan udah beberapa kali pingsan kan. Takutnya kenapa-napa. Apalagi terakhir kepentok kan kepalanya. Saya bawa dulu ke klinik. Habis ke klinik baru bawa pulang nih ke rumahnya. Kita nih saking udah syoknya satu sama lain nggak ada yang cerita nih teh. Diam-diaman dulu deh. Iya, saya juga nggak sempat nanya, Mas kok bisa keluar duluan atau gimana? Enggak. Sampai rumah nih istirahat. Nah besok paginya nih baru telepon nih Mas Agus. Rini udah bangun? Udah Mas. Kalau belum bangun emang ini setan yang telepon. Saya bilang yang jawab. Yaudah Rin, kalau begitu kata kita janjian yuk ketemu tempat Bu Haji. Yaudah yuk, kamu di tempat Bu Haji. Mbak Dewi nggak diajak, Dewi sakit katanya nggak bisa kesini. Oh iya, ngomong-ngomong gimana itu motor katanya kita tinggal di basement, nggak dibawa teh. Terus? Saking udah paniknya. Ya, terus orderan udah saya anterin ya. Tapi nanti saya cerita kata Mas Agus nih. Iya. Kalau saya cerita nanti kamu nggak percaya lagi katanya. Dalam hati saya, ya sama. Tadinya saya juga mikir kalau saya yang cerita, ntar situ juga nggak percaya kan. Akhirnya nggak kita omongin dulu nih. Yaudahlah, yuk kita pasrah aja deh. Kita temuin Bu Hajinya, kita bilang orderannya mah udah nyampe. Tapi motornya kita tinggal di sana. Yaudah yuk. Jalan nih teh. Ke rumah Bu Haji. Tok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pas buka pintu, Bu Hajinya tuh mukanya kayak yang lagi girang banget teh. Waalaikumsalam. Sini masuk katanya. Ditungguin juga dari malam katanya. Bukannya langsung ke sini, capek ya katanya. Udah pada kaya, banyak duit nggak mau dibayar katanya. Saya kan jadi bengong ya. Harusnya kan kalau emang itu order keterima atau enggaknya pasti kan dia telepon ke Bu Hajinya. Saya cuman lihat-lihatan teh sama Mas Agus. Dia liatin saya lihat dia heran kan. Oh iya, pesanan yang kalian antar kemarin tuh alhamdulillah orang-orang sana suka. Ini malah mesen lebih banyak lagi. Saya langsung, lebih banyak lagi Mas. Masalah. Mesen lagi. Lebih banyak teh. Itu dia udah bayar. Udah katanya. Terus? Ntar dulu Bu Haji, saya bilang kan. Loh kenapa masih kalian seneng dong? Jadi kan kalian katanya dapat bonus. Iya Bu Haji, ini bukan masalah bonusnya Bu, begitu. Oh, emang kenapa? Itu dia, motornya kita tinggal di sana. Oh, saya pikir katanya dibawa ke rumah kalian. Kalau dibawa ke rumah kalian mah nggak apa-apa, namanya juga inventaris. Saya kalau mau ngomong takut Bu Haji percaya. Oh ya, si Dewi mana? Dewi sakit Bu Haji. Kalau bisa sih ngobrolnya di sana aja Bu Haji sambil nengokin Dewi, saya bilang gitu kan. Oh sakit ya udah, ini uangnya gimana? Gampang Bu Haji nanti. Soalnya saya juga masih ketar-ketir, masa iya saya harus nganterin lagi ke situ teh. Akhirnya bertiga nih kita sama Bu Haji nih ke rumahnya Mbak Dewi. Begitu masuk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam kata ibunya. Ini Bu, ada Bu Haji mau nengokin Dewi. Oh iya, ibunya nyeletuk teh. Dek, tunggu sebentar katanya. Itu kemarin sebetulnya pada abis dari mana sih katanya.
oh si Dewi katanya tadi malam kesurupan sampai berkali-kali katanya. Hah, emang iya Bu? Iya, kesurupan kuntilanak merah. Bu Hajinya nggak ngerti kan, maksudnya gimana sih? Ya udah Bu Haji, kita tengokin aja dulu Mbak Dewinya ke dalam, nanti ceritanya di luar. Saya bilang gitu kan. Ya udah, Wi kamu nggak apa-apa. Mbak Dewinya jadi yang kayak, saya udah nggak mau ke situ lagi Bu Haji. Ampun, saya udah nggak mau ke situ lagi, nggak apa-apa, mending dipecat aja. Jadi dia takut banget ya. Loh ini ada apa katanya? Kan ordernya udah sampai, orang HRD-nya aja telepon saya kok katanya orderannya katanya udah sampai ya Bu Haji, enak kalau bisa besok saya pesan lebih banyak lagi. Enggak deh Bu Haji, saya keluar aja. Nah akhirnya udah nengokin Mbak Dewi, dikasih upahnya nih, kita keluar nih ngobrol sama ibunya Mbak Dewi. Jadi kita tuh satu sama lain tuh saling ngomong nih apa yang kita temuin tuh di menara itu. Ini sebetulnya ada apaan katanya. Kok si Dewi sampai kayak trauma gitu. Jadi gini Bu Haji, saya ceritain lah nih yang tadi saya ceritain ke Teteh kan. Nah kalau waktu Rini pas nyampe ke situ, Rini lihat ada cewek bajunya darah semua Bu Haji. Nah terus udah gitu pas dia keluar berubah pakai baju merah semua tapi perutnya bolong, ngikutin saya sampai ke lift. Udah gitu pas saya nyamperin Mbak Dewi juga udah ada di basement. Saya bilang begitu di situ juga sebelum nyamperin Mbak Dewi saya sempat ngelihat keranda di tempat Mbak Dewi nganterin cateringnya juga. Saya bilang gitu kan. Saya ceritain deh semuanya. Nah ternyata Mbak Dewi keluar nih Teh. Ya Bu Haji, saya kalau buat disuruh ngantar ke situ lagi saya udah ampun deh, saya nggak mau, jangankan ngantar ke situ lagi, ngedengar namanya aja katanya saya udah keinget-inget terus katanya gitu kata Mbak Dewi. Tapi kayaknya buat kali ini mau nggak mau kayaknya saya harus balik lagi ke situ. Nah, emang kenapa Mbak Dewi kan lagi sakit, ngapain ke situ lagi, kan motor kita masih di sana. Oh nggak apa-apa, nanti biarin Rini aja Agus yang ngambil katanya gitu kan. Iya Mbak, udah biarin kita aja berdua, karena saya pikir siang kan Teh jam 10. Biarin kita berdua aja ngambil. Enggak, soalnya ini si merah ini minta diantarin pulang. Oke. Katanya dia mau ngikutin saya sampai kapanpun kecuali saya nganterin dia pulang. Aduh, saya bilang. Nah, jadi menurut keterangan Mbak Dewi ini, pas saya turun nih Teh, pas dia turun nih, saya kan lanjut naik ke atas, dia turun nih. Begitu dia mau turun, dia tuh nengok, ada suara kayak besi ditarik gimana sih Teh? Ket gitu. Dia tengok, kok ada keranda? Dia nggak peduli nih jalan, karena kan kalau Mbak Dewi ini mikirnya pakainya logika terus. Salah lihat kali. Masa iya di kantor ada keranda, kata dia, jalan aja dia tuh nganterin pesenannya. Itu katanya hampir ada tuh 15 menit muter-muter katanya nyari ruangan yang dia tuju nih. Sampai akhirnya ada nih orang bertiga katanya, yang satu lagi ngetik depan ini komputer, yang satu lagi ngeliatin begini di atasnya, satu lagi lewat. Dia tanya nih Mbak Dewi yang lagi lewat, Pak maaf katanya, ruangan ini di mana ya? Nggak nyaut Teh, cuma nunjuk gitu doang. Begitu nengoknya yang bertiga itu udah nggak ada. Tapi komputernya masih nyala. Oke. Tapi Mbak Dewi tetap jalan aja. Jalan. Begitu sampai di situ katanya pas Mbak Dewi buka nggak ada orang nih pertamanya. Nggak lama pas salah kali ditutup. Masuk nih ada cewek nyamperin dia Teh. Cewek nyamperin dia. Catering ya Mbak? Oh iya Bu. Taruh aja situ. Pas mau ditaruh, Mbak Dewi mau masuk, Mbak Dewi masuk lewat pintu, itu cewek nembus tembok sebelahnya Teh. Di situ dilempar, Mbak Dewi lari turun ke bawah. Nah kalau Mas Agus nih di lantai 24, pas saya turun, kan sisa dia doang nih sendiri, ada OB masuk Teh. OB masuk, pas pertengahan lift lagi jalan, itu OB keluar. Pintu lift kan nggak kebuka Teh. Iya. Kok bisa dia keluar?
Di situ tuh udah panik katanya Rin katanya. Loh, kok bisa katanya, sampai kucek-kucek mata. Waduh. Pas udah di lantai 24, dia ketemu teh sama HRD ini, si bapak ini. Permisi Pak, saya mau ngantar pesanannya. Oh ya, sini bawa masuk aja. Itu taruh di situ ya, di pojok situ aja. Oh iya Pak, katanya. Pas dia taruh, dia lihat si bapaknya udah nggak ada. Si kursinya tuh cuma muter-muter doang, nggak ada. Oke. Nah, dia keluar nih. Mas Agus keluar, si bapaknya ngebarengin keluar sama Mas Agus sama tembok gitu. Lari lah dia ke lift, langsung turun katanya. Udah nggak mikirin saya sama Mbak Dewi. Udah nyampe luar baru ingat katanya. Baru kepikiran ada dua Iya. temannya perempuan Iya. bahasanya gitu. Tadinya mau saya tinggal, tapi pas udah saya mikir-mikir lagi, ya nggak tega juga. Untungnya kalian katanya udah di luar. Pas Terus udah gitu, abis kejadian itu, tapi Mas, kalau Mas Agus nggak kayak kamu menemukan makhluk lain, terus kesasar atau muter-muter, kalau Mas Agus lancar aja? cuman itu aja. Oke. Nah, pas udah gitu, jadi gimana nih Bu Haji? Kok bisa ya? Tapi dia katanya pesen lagi loh lebih banyak. Maaf Bu, yang jadi pertanyaan itu dia bayar apa enggak sih Bu? Saya bilang gitu. Bayar, tapi itu uang beneran Bu. Dia transfer lewat rekening. Kata Mas Agus gini, setan zaman sekarang canggih juga ya, tahu rekening kata gitu. Saya bilang gitu. Jadi gimana dong? Maaf Bu Haji, kalau emang buat diantar ke situ lagi, saya nggak sanggup Bu Haji. Bu Haji aja yang ngantar atau enggak nyari orang yang lain. Yaudah, yang penting ambil dulu motornya. Kata itu ingat banget ya jam 10 siang. Yaudah yuk Mas, kita ambil motor ke sana katanya. Ambil tuh motor ke sana. Pas nyampe di pos security, ketemu yang jaga itu lagi nih. Assalamualaikum Pak. Nah ini dia nih ibu yang semalam nih, songong banget, saya tanya nggak nyaut kata gitu. Maaf Pak, habis sayanya ketakutan Pak. Lagi ibu dari mana sih katanya. Udah tahu tuh gedung kosong katanya, ngapain masuk-masuk ke dalam. Awalnya saya nggak ngeh teh. Gedung kosong. Saya tengok, iya, gedungnya kosong, bener udah kosong teh. Padahal pertama kali datang ke situ nggak begitu wujudnya. Iya, udah kosong Mas. Enggak Pak, waktu saya kesini gedungnya nggak kosong Pak. Makanya saya masuk ke dalam. Wow. Gedung ini udah kosong Mbak, katanya dari 2007 apa 2008 gitu. Ya, terus gimana dong? Emang Mbak ngapain? Saya ceritain lah tuh teh. Ya Mbak, katanya yang kayak gitu bukan Mbak doang. Ojol aja banyak, pernah sampai ojol katanya tersesat di dalam situ nggak bisa keluar teh. Jadi pas security jaga patroli tuh ngiter-ngiter, ojol itu sampai ketiduran di situ saking takutnya. Nggak bisa keluar. Banyak. Sampai ada salah satu ojol juga yang pas saya lagi, bukan ojol, tukang ojek gitu. Pas saya lagi cerita nih kata tukang ojek ini, makanya Mbak kalau ada yang naik ojek saya nih ngeberhentinya di sini, saya pastiin dulu itu penumpangnya orang apa setan katanya. Dilihat kakinya semuanya. Terus? Maaf Mbak orang kan katanya. Nah terus udah gitu, saya bilang Pak maaf ya Pak, soalnya saya mau ngambil motor. Oh ya udah, kalau mau ngambil motor di basement silahkan, mumpung siang nih katanya. Tapi jangan naik-naik ke atas ya Mbak, bahaya. Oh iya Pak, yaudah ambil sana. Pas baru nyampe situ, kata Mas Agus gini, Rin, tapi nanti kita naik ke lantai 14 dulu ya. Ya Allah Mas, kan udah dengar sendiri kata security-nya, katanya kagak boleh Mas naik ke atas-atas, bahaya. Dompet saya jatuh Rin di situ katanya. Ya ampun, bukan apa-apa, kalau masalah KTP sama yang lain mah masih bisa diurus. Itu ada foto anak saya yang udah meninggal tinggal satu-satunya. Kan kita sedih juga ya dengernya, nggak tega juga. Udah deh Mas, tapi kalau misalkan udah ketemu langsung turun ya. Iya deh, naik tuh. Nekat? Nekat demi dompet Mas Agus ini. Saya tanya kok ada di lantai 14 Mas, digituin kan. Tadinya saya tuh mau nyamperin kamu dulu, tapi saya udah keburu takut katanya.
nggak sempat nyari ruangan kamu di mana katanya, saya buru-buru lari, kata Mas Agus gitu. Kayaknya dompet saya jatuh di lantai kamu deh katanya. Udah naik nih, saya lihat, ih liftnya tuh udah dipalang teh, Oke. sama kayu, Mm-mm. udah bener-bener kayak besi-besinya juga kayak emang udah sedikit, yang ujung-ujungnya tuh udah kayak bekarat gitu. Kok liftnya nggak bisa? Kan kemarin kita kan naik lewat lift ya Mas. Iya ya, bodo amat lah, pusing katanya. Akhirnya naik tangga darurat nih teh. Naik tangga darurat nih, pelan-pelan karena bawa Mbak Dewi lagi sakit kan. Nyampe nih di lantai 14 dulu. Oh nih. Dewi itu ikut? Ikut. Karena ngambil motor sama ngembalin si perempuan itu. Nah, saya nggak ingat kalau dia ikut tuh gara-gara mau ngembaliin dia Iya, teh. oke. Kita langsung nih ke lantai 14 nih. Begitu sampai lantai 14, kita nyari-nyari nih, alhamdulillah dompetnya ternyata Mas Agus juga yang nemuin. Saya Di mana? nyari-nyari mah nggak ketemu, deket toilet jatuhnya katanya. Rini, iya, saya sempat tengok nih teh ke tempat saya antar tuh, yang saya lihat si cewek itu jadi kuntilanak merah itu. Itu pas saya tengok karena saya udah tahu kan itu gedung kosong, itu dari kursi besar yang tempat perempuan itu duduk, saya ngeliat ada cewek lompat teh keluar gedung. Nah pas udah gitu, saya ngeliat tuh perempuan loncat nih teh dari jendela keluar. Astagfirullahaladzim, saya bilang gitu kan. Kenapa Rini? Katanya. Terus siapa yang nyaut? Kata Agus? Mas Agus. Enggak Mas, nggak ada apa-apa. Takutnya kan makin pada panik kan. Kalau mereka panik saya ditinggal lari sendirian dong saya teh. Akhirnya ini ketemu nih dompet. Di mana Mas? Deket toilet. Tapi deket toilet itu katanya banyak banget rambut, panjang banget katanya. Udah nggak usah dipikirin, ayo turun. Tapi kamu bertiga naik ke lantai 14 iya. bareng-bareng. Situasinya kayak gimana gedung itu? Itu Dari dibilang, tangga kamu naik gimana? kalau kayak sampai bersarang kayak sarang laba-laba gitu enggak teh. Cuman ternyata yang waktu awal saya ke situ masih komplit kan. Kayak ada komputer segala macam, itu ternyata nggak ada teh. Kosong. Cuma tinggal beberapa meja, itu pun udah berdebu. Kalau karpetnya sih masih komplit. Cuman kayak emang udah lama nggak diinjek orang, gimana sih teh? Debu semuanya ya. Sampai kita jalan aja bekas sendal injekan kita itu kelihatan teh. Nah, akhirnya kita turun nih. Pas udah sampai lantai 4, Mbak Dewi bilang gini, Din, berhenti dulu di sini. Ya, ngapain lagi Mbak? Kan ini si merahnya minta dikembaliin di sini. Ya Allah, dalam hati. Saya bukan apa-apa trauma keranda itu teh. Akhirnya dia jalan nih ke tempat si Mbak Dewi, ruangan yang diantar. Ini udah ya, katanya saya anterin pulang di sini. Udah jangan ngikutin lagi, kamu yang tenang ya di sana. Udah Yurin, buru-buru turun. Saya turun tuh. Kita bertiga itu tenang karena kita pikir tuh jam 10. Mana ada lah setan siang-siang, ya kan? Jam 10 siang gitu. Mana ada setan tengah hari bolong, kata orang gitu kan. Dan dari situ saya baru tahu teh, ternyata kayak entitas-entitas gitu tuh pas tengah hari. Ternyata energinya lebih kuat ya. Saya aja baru tahu. Tapi di rumahnya. Iya, di rumah dia. Kalau keluar nggak bisa. Pas saya turun nih teh ke lobi, kita kan penasaran. Pas saya nyampe lobi turun, itu ternyata kayak kursi besar. Apa tuh? Itu udah nggak ada teh. Udah blong kosong begitu aja. Begitu kita mau balik, kan tinggal satu turunan lagi nih ke basement. Kok rame ya? Dengar nggak sih? Dari luar kali, kata Mbak Dewi. Enggak deh Mbak, perasaan dari belakang kita. Begitu kita nengok ke belakang, itu yang kita temuin, yang Mas Agus temuin di lantai 24. Terus yang saya temuin di lantai 14, yang Mbak Dewi temuin di lantai 4. Itu ngumpul di situ semua teh. Itu kita udah nggak mikir bertiga lagi, lari masing-masing teh turun ke bawah. Mas Agus sampai nabrak tong sampah. Saya lari ke bawah, begitu pas ke bawah ada perempuan teh dari pintu kaca masuk nih. Jadi kan sebelum basement ada pintu kaca tuh. Perempuan tembus teh pakai baju merah, pakai kain jarik zaman dulu. Dia keluar apa dia masuk? Dia keluar dari dalam. Jadi kayak barengan. Di apa? Di kepang 2, pakai baju merah, pakai kain. Pas kita lihat, kita jadi pegangan tuh sama Mbak Dewi. Ya, kok masih ada?
Dia keluar nih, tugas kamu udah selesai kan, ayo saya anterin pulang. Jalan tuh teh kita bareng sama perempuan ini. Begitu kan basement begini ya, begini baru belok tanjakan kan, itu dia nganter sampai di belokan doang karena kan tanjakan udah kena sinar matahari. Iya. Tapi nganterin. Iya, pas udah kita tengok dari atas itu nggak ada. Mas Agus juga bareng sama kalian bertiga. Kita bawa motor ke atas, saya dorong nih. Kata si bapak yang jaga di depan tuh bilang gini, Mbak udah, kok lama banget katanya. Ini kenapa Mbak ini pucat? Pasti dari atas ya langsung ditembak gitu teh. Iya Pak, soalnya dompet teman saya ketinggalan di lantai 14. Kan saya udah bilang Mbak jangan ke atas-atas. Ini gedung tuh udah lama Mbak katanya kosong. Bukan apa-apa, takutnya tuh namanya bangunan takutnya rapuh atau gimana, kalau kalian kenapa-napa gimana? Saya juga yang disalahin nanti, kan nggak boleh ada orang masuk ke sini. Ya Pak, maaf. Ya udah ambil motornya. Udah motor keluar. Tanya kata security-nya bilang gini. Terus Mbak ini kemarin pingsan kenapa? Itu dia Pak, kita ngamperin orderan, tapi ternyata di dalam banyak setan digituin kan. Ya Mbak jangan kan, Mbak baru segitu, saya yang tiap malam Mbak jaga di sini. Udah nggak heran, malah waktu itu ada baru ngomong gitu teh, disenggol nih sama yang jaga satu lagi. Dari dalam nih teh ada suara kayak dum dum dum, kayak ngegema gitu. Kayak nggak boleh diceritain. Oh iya katanya. Kenapa Pak? Enggak, ya udah sekarang kalian pulang aja, ntar Mbak ini kenapa-napa lagi. Akhirnya kita keluar nih teh, karena kan lumayan capek ya lewat naik tangga kan. Berhenti dulu nih teh, ke kiri kan sebelah sananya tuh samping Menara Seda ada kayak tukang kopi di pangkalan tuh, pakai terpal gitu teh. Kita duduk dulu tuh teh di situ. Pak, kopi Pak, pesan kopi, pesan es kan gitu. Kata si bapaknya bilang gini, wah perjalanan jauh nih katanya, kayaknya haus banget. Ya Pak, capek saya. Emang habis dari mana Mas? Katanya. Nih, dari gedung sebelah katanya. Gedung mana? Ini. Lo ngapain ke situ-situ? Itu kan gedung udah kosong. Itu dia Pak, ya Bapak kalau saya ceritain juga mungkin gak percaya Pak, katanya, kata Mas Agus gitu. Emang kenapa? Katanya. Ada yang pesen ya dari situ ya. Bukan Mas doang, saya mah udah gak kaget. Nah, ternyata si bapak penjual kopi ini teh, keponakannya itu dulu security di situ teh, tapi resign. Jadi boleh dibilang dia tuh akamsi. Oke, si bapak itu ya. Iya. Nah, terus udah gitu pas saya cerita tuh, Mbak tahu katanya, ternyata yang saya bilang pocong dari satu jadi banyak terus bau kembang makam baru itu, ternyata dulunya itu sebelum dibangun itu ada tadinya itu makam, tapi masih ada beberapa makam yang nggak keurus, diratain sama developer teh. Pas yang dibikin basement. Makanya dia ada di situ. Iya. Gitu. Nah, udah gitu katanya, emang kalian tahu nggak ini katanya perusahaan kenapa jadi pada bubar kayak gini? Tadinya kan satu gedung ini ada beberapa anak perusahaan gitu katanya. Itu soalnya katanya kalau orang lama mah Neng katanya udah bukan rahasia lagi, kita orang sini mah udah pada tahu. Jadi katanya di situ tuh tadinya ada salah satu perusahaan yang ngehalalin segala cara teh. Jadi dia tuh butuh 14 tumbal. Nah, sementara yang baru ke sampean tuh 7 tumbal, kesananya tuh nggak diterusin lagi. Akhirnya sampai si yang pakai pengguna pesugihan ini mati juga. Ternyata yang pesugihan itu Bapak HRD itu Teria. Oh, Bapak HRD itu yang mesen orderan ke Bu Haji. Dan ternyata yang saya bilang berlima atau berenam di lift itu korban-korbannya. Terus ada juga salah satu perempuan katanya yang pacaran sama HRD itu loncat bunuh diri dari itu yang kamu 14. Lihat itu. Nah, terus kayak si perempuan baju merah itu ternyata cewek, jadi dulunya itu sempat nih si karyawati ini pacaran sama HRD ini. Sementara HRD ini katanya udah punya istri teh, istilahnya selingkuh lah. Entah itu ada konflik apa, si perempuan ini keluar nih teh, keluar dari kerjaannya,
Terus sempat nyamperin lagi HRD itu ke tempat kerjanya, berujungnya itu bunuh diri loncat dari situ teh. Dan ternyata yang ngelihat sosok perempuan baju merah itu loncat dari jendela lantai 14 itu bukan cuma saya, tapi kayak ojek-ojek pangkalan yang suka mangkal di situ pun beberapa orang sering lihat. Gitu. Termasuk orang-orang yang kadang suka lagi nunggu transportasi lainnya gitu, pernah juga ada yang lihat teh. Berarti si pemesan ke tempat kamu punya catering ke Bu Haji itu dari Menara Saida bayar? Nah itu dia, setelah dari situ kan saya ngembalin motor nih kan ke Bu Haji. Saya bilang gini, Bu ini motornya saya balikin ya Bu Haji. Saya omongin dan nih yang keterangan yang saya dapat dari orang penjaga gedung itu sama si bapak penjual kopi ini. Nah akhirnya dia bilang gini, Bu Haji yakin Bu itu yang pesen orang Bu? Orang dia telepon saya kok katanya gitu. Orang dia telepon saya kata dia. Enggak, soalnya menurut keterangan bapak penjual kopi ini, si bapak HRD ini tuh udah nggak ada Bu. Ah masa sih kata orang, makanya saya bingung ini dia pesen buat sore ini. Sementara kalian malah sibuk ngambil motor katanya gitu. Belum tentu nanti jam 5 katanya selesai. Di jam 5 lagi teh. Sampai akhirnya, itu yakin bayar Bu? Gitu. Orang dia udah transfer, coba dicek dulu Bu, digituin kan. Ah udah daripada ribet saya telepon aja deh orangnya. Kalau misalkan emang kalian nggak bisa, nggak mau bantu, sempet ngambek nih teh Bu Hajinya, emang kalian nggak mau bantuin saya ngomong aja kata gitu. Kita salah lagi Mas, biarin daripada kita disuruh ke situ lagi kata gitu. Akhirnya ditelepon nih sama ibu Bu Haji yang punya catering. Pertama nggak diangkat, kedua kali nggak diangkat, ketiga kali ada yang ngangkat, perempuan, suara perempuan. Ya halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu, maaf bapak ini ada nggak ya gitu. Anggaplah namanya Pak Ridwan gitu ya. Pak Ridwannya ada nggak ya Bu? Maaf ya ini dengan siapa? Ini saya Bu Haji yang punya catering katanya. Bapak kan pesan orderan nih sama saya buat sore ini. Ternyata anak buah saya nggak ada yang masuk. Jadi takutnya nanti nunggu-nunggu. Kalau bisa pesan ke catering lain aja. Akhirnya apa kata perempuan itu? Maaf ya Bu, katanya suami saya udah nggak ada. Udah meninggal. Merinding tuh saya kalau ngomong. Oh itu istrinya yang ngomong? Iya. Nyampein kalau bapak udah meninggal? Dari situ Bu Haji cuman bisa diem. Kok bisa ya? Ya nggak tahu Bu. Udah gitu. Karena takut berkepanjangan ya udah kita jadi pada pamit pulang deh. Jadi untuk kelanjutannya itu uang di rekening dia nyampe apa enggak, kita udah nggak tahu lagi. Oke. Seru juga kali ini ceritanya. Karena saya akuin kalian bertiga itu malah termasuk orang yang berani. Kebanyakan ya udah mau ditinggalin gitu motor mau gimana kan. Sebetulnya bukan berani teh, takut diomelin. Tanggung jawabnya sih. Karena kamu juga kan baru pertama kali kerja sama Bu Haji. Berarti untuk episode cerita kamu di Menara Saida cukup di situ. Mau lagi ke sana untuk nganterin orderan? Enggak. Oh cukup. Ini aja kalau lewat, kadang kan suka lewat ya setelah Menara Saida. Langsung melengos teh. Trauma saya juga. Kan mereka sudah kenal semua sama kamu. Enggak teh, makasih banyak. Hai Rini, ini aku gitu. Oke, terima kasih Teh Rini untuk ceritanya hari ini. Seru banget karena ada beberapa pelajaran yang buat sahabat mistis ambil. Yang pertama, setakut-takutnya manusia dengan makhluk halus tetap derajat kita paling tinggi. Jadi apapun itu sebenarnya bisa kita halangin, kita halauin. Karena dia mau menghalangi kita, kita yang bisa sebenarnya menghalangi mereka. Karena kan mereka masuk dalam sadar kita, di alam bawah sadar kita. Kalau dibilang halusinasi enggak Teh? Ada dua kemungkinan untuk mata. Ada orang yang memang halusinasi karena terlalu banyak pikiran. Ada yang kedua di saat kamu benar-benar dilihat intensitasnya mereka. Terus kamu merasa takut, akhirnya capek. Nah disitulah kejadian itu akan terus berulang. Padahal mereka tuh nggak yang gangguin depan kamu langsung ini. Jadi tapi mereka berulang, karena apa? Energi kamu udah diambil sama mereka. Titik-titik sudut pandang mata kamu yang tadinya enggak nih, nggak ada setan. Tapi kamu lihat ekor mata ada, pas dilihat ada. Dan tambah lagi memang tempat itu kan udah lama tidak dihuni, gedung 40 hari aja udah nggak ibaratnya nggak ditempatin manusia, sudah bisa mereka yang tempatin. Terus udah kayak gitu pelajaran yang paling penting itu setiap kerja apapun dalam situasi apapun doa. Iya betul.
Buktinya kamu sama Mas Agus masih aman, Iya. sama Dewi masih aman. Kalau orang lain kan belum tentu. Belum tentu ada yang kayak Dewi berkelanjutan sakit sampai akhirnya kan nggak ketolong. Iya. Kalau ini Dewi memaksakan diri untuk memulangkan si merah ini. Berarti gini, kalian bertiga ini pemberani, memang berani gitu. Walaupun kamu bilang tadi ya tanggung jawab teh, karena kan Maksain. ya maksain apa segala macam, tapi kamu berani untuk ngambil resiko itu. Ya buat sahabat misi semuanya, terima kasih juga udah nontonin dari menit pertama sampai terakhir. Kalau kalian butuh untuk cerita langsung kayak Terry ini nih, punya cerita, mau jadi narasumber, mau ceritanya saya ceritakan, atau mau konsultasi ketemu saya langsung aja WA ke admin Ririn dan admin Sasi, nomornya sudah tercantum, tinggal di screenshot, catat, langsung WA. Terima kasih buat kalian semua yang selalu support semua videoku di channel Ria Puspita Official. Terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.